Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridaillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi ala hadzal kitab lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kita masih ayat ke 29 dulu, 29. Minggu lalu sudah disampaikan bahwa di ayat ke 29 ini bahwa ketika kita melakukan transaksi wajib adanya ijab kabul, nggih. Niki. Illa ang takuna tijaratan ang taradhi minkum. Jadi niki berdasarkan ayat ini Imam Syafi'i wa min hadhil ayah al-karimah ihtaja asy-Syafi'i ala annahu la yasihul bai' illal bil qabul. Berdasarkan ayat ini Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak sah menjual kecuali dengan qabul, okay? Dengan ijab qabul. Jual beli tidak sah kecuali dengan ijab qabul, okay? Ini karena di dalam ayat ini harus mensyaratkan angtarodin minkum, harus ada saling kerelaan satu dengan yang lain. Bikhilafil mu'atah, kecuali kalau
bisnisnya tadi sifatnya mu'attoh. Nah ini ada akad jual beli Pak, nanti ada kita mengenal istilah Pak, namanya mu'attoh. Nopo Imam Syafi'i mengkecualikan kalau jual belinya akadnya akad mu'attoh, ini tanpa akad pun boleh, tanpa akad pun boleh. Nopo mu'attoh, jual beli tanpa adanya akad dan sah hukumnya. Fa innaha qad la tadullu ala radin wala buddha wa qawi al-jumhur fi dzalika Malik wa Ibnu Hanifah wa Ahmad. Faraw annahu al-aqwal kama tadullu ala taradin wa kadzalika al-af'al tadullu fi ba'dil mahali qat'an. Ini kalau menurut Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, juga Imam Hanafi dan Imam Malik, wa Ahmad dan Imam Ahmad bin Hambal, 3 mazhab. Beliau fara'aun annal aqwal kama tadullu ala taradin. Menurut beliau 3 imam ini bahwa ucapan itu sama dengan perbuatan, dan ini bisa menunjukkan, bisa terekspresi ya. Ucapan itu bisa terekspresi dalam wujud perbuatan. Fasahu bai'al mu'attoh mutlaqan. Maka dari itu, nah, menurut Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Hanafi, jual beli itu sah walaupun tanpa akad. Itulah namanya jual beli mu'attoh untuk segala jenis barang. Kenapa? Karena perbuatan itu mengindikasikan ucapan. Nah, jenenge wong jual beli niku Pak, nak duit wis dilungne, barange ya dilungne, berarti aksi ini sudah mengindikasikan saling rela. Maka dari niku mboten perlu akad. Nikilah namine jual beli mu'attoh. Istilahnya jual beli mu'attoh. Itu ada jual beli tanpa akad, dan itu sah menurut 3 imam mazhab. Wa minhum man qala yasihu fil muhaqqirati wa fima ya'uduhun nasu bai'an wa huwa ihtiyatu nadru min muhaqqiq al-madhab wallahu a'lam. Imam Syafi'i beda tadi, bahwa jual beli dengan akad mu'attoh itu tadi boleh, tetapi dengan catatan apa? Barangnya itu adalah barang yang remeh, barang yang sepele. Jadi Imam Syafi'i Pak, kalau barang itu sangat berharga, maka akad itu hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i. Tetapi kalau barangnya itu sepele, maka boleh dilakukan akad mu'attoh, transaksi tanpa akad. Niku nak qauli Imam Syafi'i. Tetapi nak imam 3 imam, Imam Ahmad bin Hambal, termasuk Imam Hanafi, Imam Malik, ketiganya mutlak
bahwa tidak perlu ada akad. Karena apa? Aksi atau aktivitas atau perbuatan seseorang itu sudah mengindikasikan ucapannya. Ngoten nggih. Makanya mboten napa-napa jenengan tuku sembarang gak ada akad. Tapi nak menurut Imam Syafi'i, nak barangi berharga yo gawe yo akad. Syukur nak perlu nak barang berharga itu ada perjanjian tertulis. Niku ngoten. Pun masyaallah. Kecuali nak barang remeh, tuku dom, tuku korek, tuku barang-barang yang remeh dan kecil, maka itu tidak perlu akad. Hal itu karena Imam Syafi'i sangat berhati-hati. Ngoten nggih. Wa qala al-mujahid illa an takuna tijaratan an taradhi minkum bai'an aw apa yu'tihi ahadan. Bahkan kalau Imam Mujahid illa an takuna tijaratan an taradhi, ini tidak hanya sebatas pada transaksi jual beli. Nah itu menurut Imam Mujahid. Niki terjemahannya di expand, diperluas. Nopo? Termasuk pemberian. Tidak hanya jual beli, Pak. Pemberian pun juga harus ada transaksi. Karena apa? Saling memberikan satu dengan yang lain. Walaupun nak jual beli kan ono duite, ono barange. Nak pemberian duite ora ono, barange ono, diwehno. Pokoknya kalau ada serah terima apapun, ada yang menyerahkan, ada yang menerimakan, walaupun dalam satu arah. Nak jual beli ini serah terima dari dua arah. Penjualnya menyerahkan barang, pembelinya menyerahkan duit. Penjualnya nerima duit, yang pembelinya nerima barang. Tetapi kalau pemberian hanya satu arah, dari pemberi dan penerima. Keduanya menurut Imam Mujahid juga harus dengan akad. Aku serahkan niki mah, niki tak serahno niki. Masya Allah. Termasuk nak wingi rembug mas kawin niku pun akad niku. Kunikahkan kamu dengan mas kawin seperangkat alat sholat lengkap. Niku. Lah niku ngoten. Mantun akad mas kawin niku diwehni bojone. Diserahkan dalam diberi akad. Ini mas kawin yang sudah disampaikan tadi di dalam akad, saya serahkan kepada kamu, Dik. Oh bojone tak terima mas yo. Niku pemberian. Makanya ini bagus Pak, setiap kita menerima sesuatu dengan akad, setiap kita memberi sesuatu dengan akad. Warawahu Ibnu Jarir summa qala wa hadatsana Waqi hadatsana Abi Anil Qasim an Sulaiman al-Ja'fari an abihi an Maimun bin Mahron qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'u antarodin wal khiyaru ba'das safqati wala yahillu lil muslimin
ayyakhsha musliman. Hadza hadisun mursal. Niki hadis mursal dari Maimun bin Mahron. Ini pun jelasno nggih. Hadis mursal. Hadis mursal niku dari tabi'in melompat langsung ke Kanjeng Nabi, itu hadis mursal. Nah, hadis mauquf niku mandeke di sahabat. Niki meskipun demikian sebagian ulama menggunakan dalil dari hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, dagang atau bisnis itu adalah atas dasar tarodin, saling ridho. Transaksi apapun dasarnya adalah saling ridho. Kemudian tidak ada saling ridho. Niki ada transaksi itu. Yang kedua harus ada khiyar. Wal khiyaru batas safqati. Setelah ada kesepakatan maka ada khiyar. Jadi bisnis tadi syaratnya satu saling ridho, kemudian yang kedua harus ada khiyar. Apa nih khiyar? Khiyar itu adalah jeda waktu untuk pembatalan transaksi. Niki Pak, terutama ini kalau barang-barang sing berharga Pak, barang-barang yang tidak standar. Nak barang standar niku mboten perlu ada khiyar. Tuku Indomie, awake dhewe lak ya wis seru to Indomie itu kualitasnya seperti itu. Beli pensil 2B merek Staedtler, sudah speknya jelas, maka itu tidak perlu ada khiyar. Khiyar itu adalah pilihan antara transaksi diteruskan atau transaksi dibatalkan jika spek barang tidak sesuai dengan yang disebutkan. Niki lho Pak, Masya Allah. Niki zaman 14 abad yang lalu. Niki Kanjeng Nabi niku pun Gusti Allah mewahyukan bagaimana transaksi yang benar. Hati-hati. Saat ini biasanya jual beli tidak disertai dengan akad khiyar. Makanya tadi jual beli itu dengan ijab kabul, syarat yang pertama. Yang kedua, sertakan dalam jual beli itu namanya khiyar, akad khiyar, pilihan antara meneruskan atau membatalkan. Kenapa? La yahilu li muslimin ayyakhsha musliman. Kenapa? Karena orang muslim itu haram menipu orang Islam yang lainnya. Jauh Pak, nak nipu wong kafir ya apa? Ya padha muamalah niki mboten oleh Pak. Wong Islam mbujuki wong kafir ya ora oleh. Apa oleh wong kafir nak mbujuki wong Islam ya ora oleh. Apalagi sesama muslim. Makanya jok pisan-pisan awake dhewe niku nak dodolan bejo. Niki Pak sing terjadi Pak, insyaallah nak tuku sepeda motor bekas, tuku HP bekas. Kalau seperti itu harus disertai dengan khiyar. Soalnya nopo begitu barang jenengan terima. Lah, ini kalau sampai ning Jepang niku dodolan online barang second niku sak cacate apa niku disebutnya dengan detail. Layarnya tergores sekian mili, niku ngomong sekian mili iki nek diukur ya sakmono tenan. Ning kene
Bablas angine ngoten niku Pak. Dan ini di perdagangan modern pun bisnis online sekarang ada. Jadi Bapak bisa lihat kalau ada pembatalan transaksi. Tapi sayang gak sesuai dengan yang disampaikan hadisnya Nabi. Kalau pembatalan transaksi duitnya balik, tapi 2 digit di belakang koma gak balik. Karena apa? Kemarin itu gini Pak, pendagangan online sering kan niku pamane harganya 100.000 diberi kode unik di belakang 100.000 Rp31. Niku nak bisnis online ngoten. Soalnya napa niki? Untuk memudahkan mendeteksi transaksi di dalam rekening. Nak wakil transaksi ini kode unik itu nanti langsung nak 3 berarti dodolan iki tanggal sami ini. Untuk mengidentifikasi tujuannya ngoten. Begitu transaksi dibatalkan Pak, jebret sing Rp31 ora balik, sing balik 100.000 woto. Ngoten niku ya napa dosa. Dikira ora dosa niku Pak. Mestine kuduwe nggih sak kode unike ya balik. Aja nyepelekne Rp31 Pak. Nek sing melakukan pembatalan transaksi wong 100.000. 100.000 ping 31 Pak. 3.100.000. Awake dhewe sering mengatakan serupiah. Nun sewu niki. Termasuk jenengan niku duit niku Pak. Gak eruhnya. Bank itu iso nyolong duitnya sampean Pak. Nggih. Ora roh sampean yo gak krasa. Apa? Kalau neng bank Pak nyolong niku di belakang koma. Sing dikepas iku transaksi di belakang koma. Jadi gak sampai Rp1. Kadang 0,5 rupiah, gak mungkin Pak sampean jipo 0, rupiah ping 1 juta Pak, ya wis 500.000. Masya Allah. Niki hati-hati zaman akhir niku Pak. Pemenit bisnis online syarat dengan muatan riba. Hati-hati ini. Insyaallah. Niki waman tamama niki gak oleh mbujuki nggih, aja sampe pisan-pisan mbujuki. Waman tamama taradin isbatun khiyarul majlis kama sabata fi sahihain anna rasul qal al bayani bil khiyari malam yatafarraqa. Nak tenggene hadis Bukhari kitab sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda al bayani bil khiyari, transaksi itu harus disertai dengan akad khiyar. Harus disertai dengan akad khiyar malam yatafarraqa, selagi keduanya belum berpisah. Niki hadis pertama. Khiyar berlaku kalau keduanya belum terpisah, artinya masih di tempat. Boleh membatalkan barang kalau urung mulih, urung digo mulih. Nah, wis digo mulih, maka di sini tidak boleh barang itu dibatalkan. Dan sabdanya Nabi ini hati-hati Pak awake dhewe. Jenengan tuku barang di pasar
niku jenengan teliti. Makanya ono tulisan teliti sebelum membeli, deloken barangnya betul. Terutama nak tuku klambi, Pak, niku jenengan delok betul. Kadang-kadang jahitane montir. Wis tekan omah jahitane montir jenengan balekne. Niki ndak apa-apa, Pak, kalau penjualnya menolak. Karena apa? Di dalam hadis diterangkan batas komplain itu selagi kamu belum bisa untuk perdagangan bisnis secara langsung. Tapi Pak, ini ada beberapa ulama wa fi lafdzil Bukhari, menurut lafaz Bukhari, idza tabayya ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar malam yatafarraqa. Di dalam riwayat Bukhari, apabila kalian melakukan transaksi dua orang, maka setiap orang baginya memiliki hak untuk khiyar selama belum berpisah. Pembatalan jual beli boleh dilakukan oleh pembeli atau oleh penjual. Paham nggih? Sing oleh batalne tidak hanya pembeli, penjual juga boleh membatalkan. Kapan? Malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Masya Allah. Wa dhahaba ila al-qawli bi muqtadha hadzal hadis Ahmad wa Syafi'i wa sahabuhuma wa jumhur salaf wal khalaf. Wa min dzalika masyru'iyati khiyar syuruti ba'dal aqdi ila salasati ayamin bihasbi ma yatabayyana fi halul bai' walau ila sunnatin fil qaryatin wa nahwaha kama huwal al-masyhur. Lah niki Pak, hadis ini para alim ulama Pak niku menapa namine menjelaskan dengan lebih luas lagi. Menjelaskan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, dan sahabat-sahabatnya keduanya. Demikian juga jumhur ulama salaf dan ulama khalaf, ulama yang terdahulu dan ulama yang sekarang, bahwa khiyar tadi dengan syarat tadi setelah akad itu boleh dilakukan sampai 3 hari. Kalau tadi hadisnya selagi belum berpisah. Nah ini Pak, berpisah itu berpisah secara apa? Nah ini, nah hadisnya teksnya itu sebelum berpisah. Itu bisa berpisah secara fisik atau keluar dari batas perjanjian. Berpisah secara fisik atau keluar dari perjanjian. Misalnya tertulis penjualnya komplain terhadap barang dilayani sampai batas 3 hari, misalnya ngono. Berarti berpisahnya artinya putusnya itu akad tadi, putusnya komplain itu masanya 3 hari. Dan ini menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i boleh khiyar majlis tadi sesuai dengan akad perjanjiannya. Walaupun hadisnya kelihatannya terpisah secara fisik, tetapi walaupun sudah berpisah secara fisik pun boleh kalau perjanjiannya belum jatuh tempo. Paham nggih? Makanya nak tunggu hati-hati.
Allah wong tuku. Nggih, nah barang sepele gak apa-apa, jenengan gak usah akad gak apa-apa, gak usah pakai khiyar majlis gak apa-apa, tuku beras ngono wis gak apa-apa, tuku lenga goreng, sabun Lifbuoy ngoten iki ora ate akad gak ate khiyar boleh ngoten nggih. Tapi nak tuku jenengan tuku sepeda motor terutama second nggih. Jenengan nak dodolan bisnis sepeda motor second iki Pak diberi batas masa komplain. Wis iki tak dol ning awakmu. Jajalan yo kayak muter tibake sekere klothok yo balekno nak ngeten iki. Masyaallah. Pun iki yuksabu ma yatabayan fil halul bai'i walau ila sanah fil qaryati wa nahuha. Bahkan Pak, kalau ada perjanjian komplain itu boleh dilakukan sampai 1 tahun. Komplain boleh dilakukan sampai 1 tahun. Makanya nyun sewu kalau mau beli barang baru ada namanya garansi. Boleh seperti itu Pak, dan itu bagus. Kalau garansi biasanya memang 1 tahun. Jadi naik 1 tahun ono sing rusak balekno komponennya tak ganti atau tak ganti barang baru. Lho niki lho Pak, agama niku mulai pirang-pirang abad yang lalu ya wis ngatur. Kalau hukum modern baru diatur sekitar setelah revolusi industri. Jadi adanya garansi dan lain sebagainya muncul itu adalah setelah revolusi industri tahun 1746. Setelah itu baru muncul namanya garansi. Islam tahun 14 abad yang lalu tahun 600-an abad ke-6 sudah menetapkan hukum terhadap khiyar majelis atau khiyar boleh diekstend sampai 1 tahun. Kama huwa al-masyhur an Malik loh. Wis tengah bener. Wa sahihul bai' al-mu'attah mutlaqan wa huwa qaulul madzhab Syafi'i. Niki wau pun ya kalau barangnya simple, sederhana, maka tidak perlu akad khiyar, bahkan tidak perlu ijab qabul menurut mazhab Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya. Pun sidik ngas ngoten nggih. Niki wau antara bin minkum nggih, illa antakuna tijaratan antara bin minkum. Tak tambah titik, wala taqtulu anfusakum. Niki berikutnya, janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Niki Pak, ayat niki jelas haram hukume bunuh diri. Kalau sampai ini meneh Pak, ojo mati konyol nggih. Goro-goro apa wae? Putus apa? Cinta, bunuh diri, gantung. Alhamdulillah min dzalik. Masyaallah. Pinjol, bunuh diri. Masyaallah. Oleh bunuh diri, oleh cuma gantung ning nggone pohon ceplukan. Ya ora mati pohon ceplukan. Ya Allah.
Nun sewu, aja pisan-pisan bunuh diri. Niki. Ai birtikabil maharimillah. Artinya Bapak wa ta'atil ma'asiyah wa qluma amwalakum bainakum bil batil. Niki Pak, wala taqtulu anfusakum, ini maknanya dua Pak. Satu, bunuh diri secara fisik. Yang kedua, bunuh diri dengan apa? Birtikabi maharimillah. Termasuk jenengan kelompok orang yang bunuh diri itu adalah orang yang tumpuk-tumpuk ngelakoni barang haram. Itu termasuk orang yang melakukan bunuh diri. Jenengan mangan haram kok digawe kebiasaan, itu sama dengan membunuh diri kamu sendiri. Ya apa? Ya sama dengan memasukkan kita ke dalam nerakanya dengan kesadaran. Korupsi kok terusan. Ya apa enak ya Pak, ya terus sembuh terus. Lah iku padha niku karo wong bunuh diri. Ngombe kok enak ya terus. Terus niku sama dengan orang bunuh diri. Alhamdulillah. Masya Allah. Wa ta'atta ma'asihi, demikian juga ora prei-prei lek maksiat. Iki Pak, lerek wong wedok ayu kok dige bendino, ora bendino niki dosa Pak. Niki sama dengan membunuh diri kamu sendiri. Wa aklu amwalakum bainakum bil batil, demikian juga makan hartanya orang lain dengan sengaja menjadi kebiasaan, itu juga termasuk membunuh diri kamu sendiri. Artinya membunuh kesempatanmu untuk masuk surga. Maka ini wala taqtulu anfusakum, ini maknanya dua. Satu, membunuh diri secara fisik. Yang kedua, membunuh amalan kamu yang menyebabkan kamu masuk surga. Justru kamu melakukan amalan-amalan yang menyebabkan kamu masuk neraka. Berarti kamu membunuh peluang kamu masuk surga. Niki loro-loro nih gak oleh. Tetapi Pak, kalau tadi membunuh karena maksiat, tadi Pak membunuh diri karena maksiat, membunuh kesempatan untuk masuk surga. Nak ije urip ning donya kok tobat ije iso diterima. Nggih, korupsi mari ngono tobat, sik iso diterima. Tapi nak cara niki Pak, duwite dikon balekno. Ilang duwite wis dadi sembarang kali ro. Ya ra iso. Masyaallah. Apa meneh nek duwite iki duwite masyarakat, ya wis kudu dibalekno situk-situk ning wonge. Masyaallah. Iku. Tapi nak mung nglirik wong wedok ayu lha niku kok iki kebiasaan, mari ngono tobat niku. Niku istighfar sing akeh. Mari niku insyaallah disepuro kali Gusti Allah selama urip. Uga perlu njaluk sepuro lah jenengan salat ngoten mawon, nak dosa nglirik niku sik jago gugur. Nah, nang HP ya napa nggih padha wae. Tung HP lho iso di zoom in.
Didetilno iso nak HP, lha nek wong ning jaba lho tambah gak iso sampean detilno. Dosane ya napa? Luwih gedhe ning nggone HP wong iso didetilno. Tapi lho gak iso dicekel, Pak. Jarine ajur. Pun wis boten sahanulah. Niki mang sing paling menggoda ning jerone kotak hitam niku. Niki, Pak. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian itu sangat menyayangi. Gusti Allah niku sayang welas karo sampean. Makane aja pisan-pisan mateni awak ira dhewe. Baik mateni secara fisik atau membunuh peluang kamu untuk bertobat, membunuh peluang kamu untuk masuk surga. Aifima amarakum bihi wa nahakum anhum. Bentuk sayangnya Allah kepada hambanya itu dengan Allah memberikan perintah-perintah dan Allah memberikan larangan-larangan, supaya perintah itu kamu kerjakan dan larangan itu kamu tinggalkan. Itu bentuk sayangnya Allah pada kita. Pemerintah niku nak sayang karo rakyate, mulane nak embong iku ya diwehi marka. Embong nara diwehi marka, Pak. Waduh, wayahe menggok gak diwehi garis, Pak, nobrok. Iku ana jurang gak diwehi pembatas, nobrok. Pemerintah itu sayang pada rakyatnya, makanya jalan diberi marka. Demikian juga hidup ini, karena sayangnya Allah, maka Allah memberikan marka. Oh, ini yang harus kamu lalui, ini yang tidak. Ojo pisan-pisan nyedek-nyedek iki tepi jurang. Kalau kamu nanti menerabas ya suwes mlebu jurang. Itulah bentuk kasih sayang Allah, diberi marka di dalam menjalani kehidupan ini. Pun iki terusane minggu ngarep ae saiki wis setengah 6 ngoten mawon. Muga-muga koyoke kok minggu libur meneh. Ya napa niki? Niki pas jane minggu bab jual beli, transaksi fikih nggih, fikih jual beli, fikih muamalah. Tapi mboten napa-napa nggih, insyaallah. Kalau Gusti Allah nak diparingi umur panjang, nanti kita bisa ngaji bareng-bareng. Mboten mawon, enten kita ngletah wis jelas. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.